Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai si dukun beraksi kembali dan lihat inilah hasilnya. Oke ya guys ya, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Buat kamu-kamu yang punya experience atau pengalaman yang mirip atau sama dengan yang ada di readingan ini ya. Kalau kamu merasa tidak resonate, kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kamu juga bisa menyimak untuk menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu melalui readingan kali ini. Oke, kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, terima kasih. Well guys, mari kita lihat di sini energinya ya. Si dukun beraksi kembali dan lihat inilah hasilnya. Oke, seperti apa hasilnya ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang pernah mengalami hal-hal mistis atau hal-hal yang kayaknya itu di luar nalar ya guys ya. Tapi bisa real gitu loh guys ya, yang benar-benar kayak nyata gitu ya guys ya. Tapi kalau dipikir-pikir rasanya nggak percaya gitu ya guys ya. Readingan ini spesial buat kamu-kamu yang sudah pernah mengalaminya ya guys ya. Buat kamu-kamu yang belum pernah mengalaminya mungkin kamu nggak percaya ya. Tapi buat kamu-kamu yang sudah pernah mengalaminya ya, pernah mendapatkan paketan black magic, tentunya kamu tahu ini ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya, ada apa saja. Di sini ada Four of Cups. Ada Nine of Cups, ada Nine of Wands, ada the High Priestess, ada Ten of Pentacles, ada Ten of Cups, ada the Battle Wagon, ada the Sun, ada Three of Pentacles, ada Knight of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang sepertinya di sini sudah sering ya guys ya mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di luar nalar ya guys ya. Dan kamu tahu sendiri ya, siapa orang yang sepertinya ini berpotensi mengirimkan energi negatif ke kamu ya guys ya. Karena aku rasa orang ini tidak jauh dari dirimu ya. Kayaknya dekat gitu loh guys ya. Mungkin kenalan dekat ya guys ya. Atau kamu tinggal di tempat, di lingkungan dimana satu circle dengan dia gitu. Jadi kayak berseberangan ya atau bersebelahan gitu. Kayak ada energi tetangga juga ya. Yang mana ini bukan orang jauh loh guys ya. Orang yang mengirimkan energi negatif ke kamu dan kamu tahu gitu ya dari gelagatnya, dari gerak-geriknya ya, dari kelakuan-kelakuan yang dia tunjukkan setiap hari ke kamu gitu ya guys ya. Yang mana kamu tahu bahwa orang ini sangat-sangat tidak menyukai kamu atau cenderung membenci dirimu dan kamu tidak tahu alasannya apa gitu loh guys ya. Tapi di sini aku rasa ini lebih ke arah dendam, ada juga ke arah orang yang memiliki rasa iri hati, memendam rasa iri dengki ya, kedengkian yang mendalam kepada dirimu ya guys ya.
Karena di sini aku melihat orang ini cenderung selalu sewot, sinis ya, dan kayaknya itu nggak suka kalau melihat kamu itu hidupnya penuh dengan keberlimpahan ya, dikonfirmasi oleh Ten of Pentacles ya. Di sini ada Nine of Wands ya. Orang ini selalu saja kayak sinis bawaannya ya, kayak sewot gitu ya guys ya, atau suka mengkritik ya, memberikan kritikan yang menjatuhkan gitu ya guys ya. Dia suka nyinyir, suka julid ya kalau melihat kamu ini hidupnya itu berkecukupan ya, atau bahkan berkelimpahan ya guys ya. Dia kayak nggak senang aja melihat kamu sekeluarga itu hidupnya sejahtera, makmur, dan mapan. Nah, seperti itu ya. Dan orang ini gendernya bisa cewek, bisa cowok ya guys ya. Dan ada juga yang sepasang ya, cowok cewek, mungkin dia suami istri atau temenan ya, atau pasangan ya, yang mana dia atau mereka ini ya sering sekali mengunjungi, istilahnya tuh dukun ya, pergi ke dukun ya atau ke orang magic ya untuk ngecek kondisi kamu ya, memeriksa, mengawasi, memonitor kamu dari kejauhan kayak gitu loh guys ya. Karena mungkin kamu dan orang ini tidak memiliki hubungan yang baik ya, sehingga kesulitan bagi dia atau mereka ini untuk berkunjung ke rumah kamu, untuk masuk ke dalam dunia kamu. Mungkin kamu sudah bangun tembok ya, entah itu secara real maupun unreal ya guys ya. Bangun tembok beneran ya, kamu bikin pagar beneran, atau kamu memang bikin batasan ya, agar dia tidak bisa terlalu ikut campur ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Atau agar dia tidak bisa kepo gitu ya guys ya. Jadi kamu lebih menjaga jarak gitu ya guys ya. Dimana hubungan kamu dan dia atau mereka ini tidak baik ya. Aku lihat di sini hubungannya nggak baik loh ya. Kamunya kah ya yang memutuskan hubungan sebelah pihak gitu ya guys ya, atau vice versa, dianya sendiri gitu loh guys ya, karena nggak tahan melihat kehidupan kamu yang begitu cemerlang. Nah, bisa juga seperti itu ya guys ya, karena dia ini atau mereka ini orangnya sangat pencemburu ya guys ya. Di sini aku rasa ada kesenjangan sosial ya guys ya. Mungkin kamu hidupnya ini sebagai orang yang berada ya, dan dia sebaliknya, bisa jadi seperti itu. Makanya ketika kamu shopping, belanja ya, atau kamu beli barang gitu ya guys ya, dia selalu ngintipin ya dari kejauhan, kayak memantau gitu, kamu beli apa lagi gitu loh guys ya. Atau kalau misalnya dia ini juga ekonominya bagus gitu ya guys ya, dia ini tipe orang yang serakah gitu loh guys ya, seolah-olah dia memandang kamu itu sebagai saingannya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada dua versi ya guys ya, entah karena adanya kesenjangan sosial antara kamu dan dia ya, kamu termasuk orang yang berada, dia sebaliknya gitu ya guys ya, dia penuh dengan kekurangan, kamu penuh dengan kecukupan, keberlimpahan, bahkan kelebihan ya, maka dia menjadi iri, dengki gitu loh guys ya terhadap dirimu. Makanya dia mau ngerusak kayak gitu loh guys ya, bersikap abusif ya, dengan menjalankan jalur angin gitu ya guys ya, melalui bantuan energi negatif dari makhluk astral. Nah, kalau versi yang lainnya ya guys ya, kamu ini termasuk orang yang berada, dia pun juga sama gitu, jadi setara, cuman dia ini punya karakter yang sangat serakah gitu ya guys ya, dan menganggap kamu tuh saingan gitu. Kamu dilarang untuk melebihi dirinya secara kuantitas maupun kualitas gitu loh guys ya. Dia pengen hidupnya aja yang lebih baik atau lebih makmur, lebih sejahtera, lebih mapan, lebih berduit, lebih kaya. Nah, seperti itu ya, dan dia melarang dirimu untuk bisa melebihi dirinya, bisa juga seperti itu. Jadi ada dua versi ya. Jadi orang ini sering sekali mengunjungi yang namanya dukun atau orang magic gitu loh guys ya. Kalau tidak membeli jampi-jampi ya untuk mengirimkan energi negatif, maka dia atau mereka ini coba untuk meminta bantuan orang magic atau dukun ini agar tahu tentang informasi mengenai dirimu gitu loh guys ya, agar bisa mengetahui informasi tentang dirimu, karena dia atau mereka ini nggak bisa lagi terkoneksi dengan dirimu. Mungkin kamu sudah blok ya, atau sudah menjauh sejauh-jauhnya gitu, dan menganggap dia atau mereka ini sudah tiada di muka bumi ini gitu. Jadi kamu nggak mau berurusan lagi sama dia atau mereka ini gitu. Tapi dia atau mereka ini kayaknya masih ngurusin kamu ya, karena dia atau mereka ini mungkin stay-nya itu dekat dengan rumah kamu ya, atau terlalu kenal dengan dirimu gitu. Jadi kayak udah tahu lah tentang dirimu ya, cerita tentang kamu, atau tahu tentang watak kamu, tabiat kamu, perilaku kamu gitu ya guys ya. Sehingga dia ini ya kayak
berusaha untuk mencari kelemahan kamu ya melalui dukun atau orang magic ini ya guys ya, agar bisa menjatuhkan kamu atau menghancurkan kehidupan kamu ya. Dan di sini juga ada energi dendam ya guys ya. Orang ini kayaknya pernah sakit hati karena dirimu ya, entah karena perlakuanmu atau kata-katamu gitu yang menyinggung dirinya, karena mungkin pada dasarnya dia punya basic orang yang mudah tersinggung ya, atau orang yang mudah tersakiti gitu ya guys ya. Padahal itu semua adalah refleksi dari kelakuannya sendiri gitu ya guys ya. Tentunya kamu nggak terima dong ya kalau dia berlaku toksik sama kamu atau merendahkan harkat derajat kamu atau menginjak-injak kamu ya. Tentunya kamu tidak menerima kalau kamu diperlakukan dengan buruk gitu kan. Itu kenapa kamu langsung cut off koneksi atau menjaga jarak dari dia, dan dia nggak terima. Apalagi kalau kamu mengabaikan dirinya. Nah, itulah yang bikin dia sakit hati lalu jadi dendam kayak gitu loh guys ya. Padahal kamu berusaha untuk memproteksi dirimu gitu loh guys ya. Kamu menjauh, kamu jaga jarak gitu ya guys ya. Kamu ingin melindungi dirimu, memproteksi dari dirimu agar kamu itu tidak menyakiti dia dengan kata-katamu yang mungkin saja bisa keceplosan atau kebablasan ya. Kalau kamu sudah kehilangan kendali atau kehilangan kesabaran, maksud kamu tuh kayak gitu. Jadi kamu lebih cenderung untuk menghilang atau menjaga jarak atau menjauh dan mengabaikan dirinya. Tapi di sini dirinya kayaknya salah paham gitu ya guys ya. Dia malah merasa kayak dicampakkan oleh dirimu gitu loh guys ya, kayak dibuang oleh kamu gitu ya guys ya. Makanya dia di sini rada dendam sama kamu kayak gitu ya. Dan kamu mesti tahu ya, di sini dia sering sekali memantau kamu ya guys ya. Dari kejauhan dia memantau kamu ya. Selain dia menggunakan jasa dari dukun atau orang magic ini, dia pun juga memantau kamu dari kejauhan ya. Kamu lagi apa, kamu lagi ngapain gitu loh guys ya. Dan apakah kamu ini sehat-sehat saja? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah sering sekali mengirimkan kamu black magic ya. Sepertinya dia diberikan suatu ramuan kah atau apa ini ya, semacam jampi atau bahan ya. Nah, seperti itu ya yang dia gunakan gitu ya, agar bisa mengirimkan energi black magic. Mungkin kalau dia bikinnya di dekat kamu ya, di mana kamu stay gitu kan ya, mungkin lebih bisa kena menurutnya gitu, bisa mengena gitu loh guys ya. Kalau misalnya di tempat dukun atau orang magicnya kan agak jauh gitu kan. Ini semacam kayak buhul gitu loh guys. Ya, kata tuh kayak telepon. Gimana sih telepon kan ada sinyalnya, iya. Kalau terlalu jauh kan sinyalnya nggak nyampe kan ya guys ya. Tapi kan kalau dekat kan itu sinyalnya kuat banget. Nah, sama seperti ini ya. Jadi dia bikin jampi-jampinya itu di rumah kayaknya ya. Mungkin dia dapatkan bahan dari dukun atau orang magicnya itu ya, mungkin disuruh direbus kah atau dibakar atau di apa gitu loh guys ya. I don't know ya, tapi dia di sini kayaknya bikin-bikin sendiri, mungkin dikasih mantranya begini begitu gitu ya atau apa-apa. Jadi kayak sering sekali nih orang ngirim-ngirim energi black magic gitu ya guys ya. Jadi ini story dia yang kemarin-kemarin ya, sebelum dia di sini meminta kembali ya untuk dukun ini beraksi lagi ya, atau bikin onar cari masalah lagi dengan kamu ya guys ya. Karena di sini dia lihat setelah dia kirim energi negatif beberapa kali ya, aku rasa tidak cuma satu kali ya, bisa 2-3 kali sampai puluhan kali bahkan ini ya. Kayaknya ini orang apa ya, keras kepala banget gitu. Udah tahu aja nggak mempan, masih aja gitu ya guys ya. Udah tahu aja nggak kena gitu ya, mental gitu ya, tapi dia tetap maksa gitu loh guys ya, memaksakan diri ya supaya kena gitu agar bisa masuk energi negatifnya ya, selalu tertolak di sini ya guys ya. Mungkin kamu di sini punya backingan ya, dikonfirmasi oleh The Battle Wagon di sini. Aku rasa kamu punya backingan ya yang mampu menolak energi negatif yang dia dan dukunnya kirimkan gitu loh guys ya. Kamu di sini punya semacam penjaga kodam kayak malaikat ya, atau angel ya, semacam kayak sesuatu yang tak terlihat tapi yang menjaga kamu gitu loh guys ya. Dan ini bisa berasal dari mana aja, entah itu berasal dari leluhur kamu, entah itu berasal dari karma baik kamu yang suka berbuat baik, suka melakukan kebajikan, suka bantu orang di jalan ya, suka bersedekah. Itu bisa jadi ya, karena kamu di sini adalah orang yang suka berbuat kebaikan, makanya kamu sangat dijaga ya guys ya. Dan Tuhan sendiri yang sepertinya memerintahkan angels atau semacam malaikat pelindung gitu untuk melindungi kamu ya. Karena Tuhan tahu segalanya di sini ya guys ya. Orang ini kayaknya bandel banget gitu ya.
dia sudah berkali-kali untuk mengirimkan energi negatif sama kamu ya. Walau udah nggak mempan gitu ya guys ya, tapi dia tetap mengusahakan agar bisa mempan gitu ya guys ya. Bawel banget ya guys ya. Dia memaksakan dirinya sendiri gitu ya. Entah berapa banyak uang yang sudah dihabiskan untuk pergi ke dukun membeli jampi atau bahan gitu ya guys ya. Dan kali ini dia pun ya kayaknya meminta si dukun beraksi kembali ya guys ya. Karena di sini dia kayaknya kepanasan sendiri ya. Melihat kamu yang makin hari itu makin bahagia ya. Semakin kamu menampilkan atau menunjukkan kebahagiaan di publik ya atau di depan umum ya, itu semakin dia kepanasan sendiri gitu loh guys ya. Padahal kamu berfokus sama keluarga kamu sendiri, having fun, happy bersama keluarga, tapi malah dia yang kepanasan sendiri gitu loh guys ya. Dia merasa nggak suka gitu loh guys ya. Aneh ya, padahal nggak ada hubungannya loh sama dia ya, nggak ada ya. Kamu kan hubungannya sama keluargamu sendiri, kamu happy bersama keluarga ya, kamu bikin happy keluarga kamu, itu kan urusan kamu, bukan urusannya dia. Tapi dianya kayaknya nggak terima, nggak rela melihat kamu tuh bisa berbahagia bersama pasangan atau anggota keluarga kamu yang lainnya. Nah seperti itu ya. Dan di sini dia pun sering mengintai rumah kamu loh guys ya, dia sering mengintai rumah kamu ya. Dia mencoba mencari tahu apakah black magicnya itu sudah bekerja atau mengenai sasaran, mengenai dirimu gitu ya guys ya. Kalau enggak, dia balik lagi ke dukun gitu ya, balik lagi ke orang magic ya untuk laporan gitu. Kenapa nggak kena-kena gitu, dia komplain gitu ya, karena dia udah bayar habis-habisan atau bayar mahal kali ya guys ya. Karena di sini dia sangat penasaran banget gitu loh guys ya, sudah banyak habis duit tapi nggak ada hasil, gimana coba ya. Mungkin dia sudah menjual satu buah motor barangkali ya, atau ada harta bendanya yang terjual gitu loh guys ya. Karena dia di sini sangat penasaran ya. Nih orang kayaknya memang sudah sering juga ya melakukan hal-hal yang di luar nalar ini ya, untuk mengusir orang atau untuk menyingkirkan orang lain gitu ya guys ya. Karena mungkin dia merasa jago di lingkungannya, merasa punya otoritas atau pengen jadi penguasa ya di circle itu atau di lingkungan itu, atau dia memang orangnya mudah kepanasan melihat orang lain bahagia gitu loh guys ya. Jadi rada-rada narsistik lah orang ini ya, yang mana dia selalu merasa dirinya itu superior gitu loh guys ya, lebih dan lebih dibandingkan orang lain kayak gitu. Makanya dia nggak senang kalau melihat orang lain itu bahagia ya, atau memiliki kebahagiaan, apalagi keberlimpahan di dalam hidupnya. Nah seperti itu. Dan di sini ya dia meminta si dukun itu beraksi kembali ya guys ya, untuk bisa menyerang kamu dengan kekuatan yang lebih gitu loh guys ya. Dia meminta dan menuntut dukun itu atau orang magic ini ya, agar bisa memberikan efek black magic yang lebih dahsyat ke kamu gitu loh guys ya. Dia di sini berkonsultasi ya. Dia jarang ada di rumah ya. Dan juga terkadang dia bisa kayak pulang agak maleman gitu loh guys ya. Padahal dia ini nggak ada kerjaan ya. Kamu tahu mungkin dia pengangguran, atau kamu tahu dia ini nggak ada kerjaan gitu ya guys ya. Mungkin anaknya kah yang kerja ya, atau dia ini kerjaannya serabutan atau freelance gitu ya. Tapi yang pasti dia ini nggak ada kerjaan ya, karena dia kayaknya terlalu ngurusin orang gitu loh guys ya. Makanya dia di sini kembali ke dukun atau ke orang magicnya untuk komplain lah istilahnya gitu ya guys ya, atau dia mencari dukun baru gitu ya guys ya. Yang mana di sini energinya adalah si dukun beraksi kembali karena permintaannya ya, request dari dirinya atau dari mereka ini ya. Dan di sini ya dia dengan senang hati sepertinya ya membawa sesuatu dari dukun atau dari orang magic ya guys ya, yang mana dikatakan bahwa ini harus diapain gitu ya guys ya, untuk bisa mengirimkan energi negatif itu, entah pakai buhul atau pakai koneksi apa gitu ya guys ya. Mungkin ada rempah atau bahan material atau apalah gitu ya guys ya. Dia kayaknya senang riang gembira ini pulang ke rumah ya, bawa something dari si dukun ya. Di sini si dukun beraksi di rumahnya ya, yang mana ini terkoneksi ke rumah orang ini ya, orang yang iri dengki ini ya, si pengirim ini ya guys ya, si pesuruh ini ya, agar bisa terkoneksi ke rumah kamu gitu loh guys ya, agar sinyalnya kuat. Nah semacam itu ya. Tapi di sini hasilnya apa ya? Hasilnya aku lihat di sini nggak ada.
ya, nggak ada hasilnya ya guys ya. Kayaknya di sini aku lihat rumah kamu itu bercahaya ya guys ya, kayak udah diterangin atau dipagerin atau dijaga banget gitu ya guys ya, oleh para malaikat gitu. Ya mungkin kamu rajin ibadah di sini ya guys ya. Mungkin kamu suka pengajian gitu ya. Kalau kamu muslim ya, kamu sering mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kamu banyak berbuat kebaikan dan kebajikan di muka bumi ya, dan itu yang menjadi penolong serta pelindung kamu ya, sehingga di sini apapun yang orang ini lakukan ya, walaupun dia berusaha kembali untuk menyuruh si dukun ini beraksi lagi ya, tapi di sini hasilnya tetap saja jong, nggak ada ya, hasilnya zero ya, nggak ada sama sekali ya guys ya, selama kamu masih memiliki iman yang kuat ya, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak berbuat kebaikan, kebajikan, maka yang dia kirimkan semuanya itu pada mental. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Di sini ada sensitivity and ada hydrate. Alright. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya, kamu perlu lebih peka ya terhadap hal-hal yang unreal atau tidak nyata ya, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tak terlihat. Walaupun kamu nggak bisa melihat kiriman energi negatif dari orang yang memiliki penyakit hati ini ya, tapi setiap dari kita itu memiliki sensitivitas ya atau kepekaan. Coba kamu aktifkan sensitivitas atau kepekaan kamu ya guys ya, dengan kamu lebih banyak terkoneksi pada Tuhan dan alam semesta. Dimana kamu di sini perlu banyak ibadah, perlu banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih menggunakan rasa ketika kamu terkoneksi dengan alam sekitar ya, sama makhluk yang ada di sekitar kamu ya, seperti hewan-hewan peliharaan ya. Coba kamu gunakan rasa ya guys ya, perasaan kamu ya, itu akan membuat kamu lebih peka ya. Apalagi kalau kamu bermeditasi ya, bisa menenangkan diri ya. Kemudian kamu yang melakukan aktivitas dengan rasa, entah itu memasak atau berkebun ya guys ya, dimana kamu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk sekitar atau apa yang membuat kamu bisa memiliki perasaan atau perasaan kamu tuh jadi aktif gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu memasak tuh jadi happy gitu, senang, atau kamu misalnya berkebun atau menanam tanaman itu bikin kamu bisa merasakan rasa gitu ya guys ya. Kalau kamu itu mengerti tentang bagaimana tumbuhan bertumbuh dan berkembang kayak gitu ya, itu adalah cara-cara untuk mengasah perasaan kamu ya, sensitivitas kamu ya, ketika kamu terkoneksi dengan makhluk hidup. Ketika kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, itu akan membuat ketajaman dari insting, intuisi, dan sensitivitas kamu menjadi lebih peka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini kalau perasaan kamu itu mulai nggak enak atau merasa nggak nyaman ya, berarti ada something is not right yang perlu kamu ketahui ya guys ya. Mungkin saja ada kehadiran makhluk astral di sekitarmu ya, tapi kamu nggak ngelihat gitu ya guys ya. Atau kamu menemukan ada bercak biru kah atau kemerahan gitu ya, atau semacam ada kayak kulit kamu mengalami gatal gitu ya guys ya. Nah, itu kan ada pertanda bahwa ada sesuatu yang sepertinya ini tidak beres gitu ya guys ya. Padahal kamu sudah cek gitu ya guys ya, kamu nggak mengalami apapun, misalnya tidak mengalami alergi ya, atau kamu tidak terkena cairan atau terkena bahan yang bisa bikin kulit kamu gatal-gatal gitu ya guys ya. Kok tiba-tiba kulit kamu gatal-gatal, atau kamu nggak pernah kejedot gitu ya, kok kulit kamu jadi membiru gitu atau memerah gitu ya guys ya, atau kayak ada sakit gitu atau ada goresan gitu ya guys ya, padahal kamu nggak kena apa-apa, ini kok bisa gitu ya. Nah, berarti kan ada something is not right, maka kamu perlu mencari tahu gitu ya guys ya, gimana caranya untuk menetralisir. Nah, dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi ya. Mungkin kamu perlu berdoa ya, atau berikhtiar untuk bisa
mungkin minta didoakan ya, atau kamu sendiri yang berdoa gitu ya guys ya, agar kamu bisa menetralisir energi negatif itu ya. Dan di sini pesannya lagi ada hydrate. Kamu hanya perlu tetap berfokus kepada kehidupanmu sendiri ya. Isilah hari-harimu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, karena itu akan menjadi karma baik bagimu, yang mana itu akan memberikan proteksi, perlindungan buat kamu sekeluarga ya guys ya. Karena dengan kamu banyak berbuat kebajikan seperti bersedekah, membantu sesama ya, menolong makhluk hidup yang memerlukan pertolongan ya, membantu yang lemah gitu ya guys ya, memberikan keadilan ya, dan hal-hal baik yang lainnya ya. Semakin kamu banyak berperilaku positif dan baik, maka semakin kuat pula kamu mendapatkan proteksi yang langsung berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya guys ya. Karena Tuhan selalu berpihak pada kebaikan dan kebenaran ya. Jadi kalau kamu selalu berbuat kebaikan, maka yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan dirimu. Oleh karena itu, isilah hari-harimu dengan hal-hal yang baik seperti beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, menenangkan diri, bermeditasi, mengelola perasaan sendiri ya, jangan mudah terpancing emosi, jangan sampai konsentrasimu buyar, tetaplah berfokus kepada dirimu dan kehidupanmu, karena dengan begitu kekuatan proteksi dirimu secara unreal atau tak terlihat ini akan semakin kuat dan bisa menjadi tameng yang tidak bisa ditembus oleh energi black magic. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.